Di era sekarang, tren fashion berkembang pesat. Di Indonesia sendiri sudah terpengaruh tren dari negara Korea Selatan hingga negara Barat. Perkembangan era globalisasi ini dapat menggerus fashion lokal seperti batik. Batik juga telah ditransformasikan menjadi pakaian yang lebih modern. Seperti Bu Umu Asyati yang juga ikut melestarikan warisan budaya milik Indonesia. Yuk, simak alasan Bu Umu Asyati melakoni bisnisnya sebagai perajin batik. Menelisik lebih dalam seseorang yang tentu memiliki cerita sisi terang dalam kehidupan. Kenalkan, saya Ibu Umu Asyati, pemilik batik Alfa Sofa yang berada di Desa Gribik, Kecamatan Depok, Kabupaten Kudus. Alfa Sofa berdiri tahun 2008. Awalnya saya dari membuat batik. Awalnya saya membuat bordir ya. Jadi tahun 1992 itu saya bikin bordir. Sampai sekarang juga masih. Tapi di pertengahan perjalanan ya tahun 2008 saya mengembangkan batik, karena setiap saya pameran selalu ditanyakan tentang batik Kudus gitu. Ternyata memang dulu pernah ada, sudah lama itu dari tahun sebelum merdeka juga sudah ada batik Kudus. Tahun 70-an mulai punah ya, mulai susah dicari batik Kudusnya. Jadi saya terus berpikir kenapa sih batik Kudus jadi hilang gitu. Terus akhirnya saya pingin untuk menampilkan, untuk mengangkat kembali batik Kudus biar nanti batik Kudus bisa eksis kembali seperti batik-batik di kota lain gitu. Mungkin dari segi motif itu pertama pasti walaupun ya ada yang mirip-mirip tapi tetap berbeda ya, karena keluar dari imajinasinya beda-beda, jadi mungkin ya perbedaan itu tetap ada. Terus mungkin di pewarnaan atau cara pengerjaan ya, kalau batik saya itu cenderung halus, sampai yang rumit-rumit juga ada di sini. Dari yang paling murah katakanlah sampai yang paling mahal ada semua. Jadi intinya saya itu bikin batik dari yang klasik sampai kontemporer, artinya yang pengembangan dari saya sendiri juga ada. Yang klasik itu meneruskan punya pembatik-pembatik lama yang dulu pernah bikin batik di Kudus. Kalau alat-alatnya, kalau batik tulis itu pertama adalah canting ya, canting yang kecil itu, yang ada tembaganya di ujungnya kecil gitu. Itu juga berbeda-beda dari canting 0 sampai canting yang buat ngeblok-ngeblok begitu. Pakai nomor pokoknya ya. Kalau dari 0 sampai 1 itu masih kecil, tapi kalau sudah 2, 3, 4 itu sudah besar, artinya sudah untuk ngeblok-ngeblok seperti itu, untuk nutup-nutup warna begitu. Terus ada lagi wajan batik ya, wajan untuk melelehkan lilin supaya panas begitu. Karena kalau sudah panas untuk mencanting. Terus ada lagi kompornya ya pasti. Terus ada lagi tuh gawangan, kalau yang membutuhkan gawangan seperti itu. Kalau batik cap itu sama sebetulnya, ada kompor, ada kayak ender tuh istilah untuk ngecap tuh, ender tuh wajannya gitu. Terus ada capnya sendiri itu ya terbuat dari tembaga tipis yang dibikin motif di situ. Jadi setiap cap sendiri itu harus ada motifnya. Jadi setiap ganti cap, ganti motif begitu. Jadi satu-satu sesuai dengan keinginan motif yang akan dibikin seperti itu.
kalau mengikuti tren ya, kita harus banyak inovasi sebetulnya ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan motif-motif yang lama, yang dulu pernah dibikin oleh nenek moyang kita, pasti akan ketinggalan zaman. Anak-anak muda nggak mau pakai gitu ya. Jadi saya terus mengembangkan supaya batik ini bisa dipakai untuk tidak hanya orang tua, tapi kalangan muda juga senang ketika memakai dan bangga. Ini saya bikin pakai batik Kudus yang keren juga gitu. Jadi saya angkat batik-batik yang motif-motif kontemporer biasanya ya, seperti cerita-cerita yang ada di kota Kudus ya, katakanlah seperti Parijoto, ada tari kretek, itu nanti sering saya kolaborasikan seperti itu. Nanti ada yang seneng dengan menara ya saya kasih menara seperti itu, sehingga terus jangan banyak-banyak motif di sekelilingnya, jadi agak-agak simpel. Itu kesukaan anak-anak muda seperti itu. Alfa Sova selain bikin batik cap, batik tulis juga sebetulnya bikin kerajinan juga sih, seperti tas, sandal, ada dompet, ada kipas juga. Cuman ya itu sih cuma untuk pelengkap ya. Yang paling dominan ya memang di bahan, sama sekarang berkembang ke baju jadi. Bu Umu Asyati membuktikan dari batik yang telah dihasilkan, penggunaan batik di dunia model saat ini menjadi tren masa kini, menepis anggapan generasi muda bahwa batik itu kuno dan tidak fashionable. Sudah sepatutnya kita, generasi penerus, wajib melestarikan batik yang seharusnya lestari.